Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan yang kita cintai dalam rangka menyaksikan paparan tentang budaya positif, disiplin positif, dan restitusi. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu. Mana ini? Bisa lah Bu, aku ini dulu. Udah. Oke. Berdiri semua? Ya, langsung. Ya, biar kita semangat semuanya. Silakan Bu Wida, slide berikutnya. Kayaknya nggak bisa. Silahkan dilihat. Nanti akan ada pertanyaan. Iya. Ulang lagi.
Oke, ya Bapak Ibu, dari tayangan yang tadi kira-kira pembelajaran apa yang didapat? Bu Wida? Pembelajaran yang saya dapatkan dari tayangan tadi bisa bila kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa itu dalam hidup itu perlu perjuangan yang luar biasa. Ya. Tidak boleh putus asa. Seberat apapun yang kita hadapi, rintangan sebanyak apapun, harus kita terjang dengan semangat yang luar biasa. Oke, kasih aplaus buat Bu Wida. Terima kasih. Ada nggak teman-teman yang melihat dari sisi yang lain? Kira-kira? Nggak ada? Harus berani mencoba. Iya, betul. Walaupun masih ada kesalahan atau kekeliruan, tapi harus tetap berusaha mencoba. Semaksimal mungkin ya Pak Yona ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Yona dan Bu Wida. Silakan Bu Wida, slide selanjutnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa itu budaya positif. Apa itu contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan, yang sudah kita terapkan. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lanjut, Bu Wildan. Budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ya Bu, Ya, Bu Rini, silakan. mohon izin Bu mencoba menjawab. Ya, Budaya yang biasa dilakukan di sekolah oleh siswa maupun gurunya adalah budaya senyum, salam, menyapa. 5S ya yang udah kita lakukan. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Oke, lanjut Bu Wildan. Oke, apa makna disiplin? Lanjut. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dan karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di kurikulum Merdeka ini siswa disiplin tapi dilarang untuk menghukum. Nanti akan ada bahasan ke depannya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, ada perbedaannya. Oke, silakan Bu Wildan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita meminta pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi diharapkan disiplin ini tumbuh dari dalam diri, tidak dipaksakan. Jadi disiplin ini akan tumbuh dari dalam diri dengan tadi budaya-budaya positif tadi. Karena budaya positif yang sudah kita lakukan, maka akan tumbuhlah disiplin dari dalam diri peserta didik. Oke, lanjut. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi imbalan dan penghargaan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena apa? Motivasi ini tumbuhnya jadi motivasi eksternal. Jadi ketika tidak ada hadiah lagi, anak nggak akan lagi ada motivasi, gitu. Jadi yang bagus adalah motivasi internal. Ya, jadi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya dari dalam diri sendiri. Oke, selanjutnya. Nih, keyakinan kelas, hukuman,
dan penghargaan. Apakah hubungannya ketiga ini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas masing-masing ya, wali kelas. Ini contoh dari mengapa kita memiliki peraturan. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan-peraturan itu, anak menjalankan peraturan, tapi dengan keterpaksaan, gitu. Nah, yang keyakinan kelas yang kita buat, itu anak menjalankan, tapi berasal dari dalam diri dia sendiri, bukan karena keterpaksaan. Oke. Boleh. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jelas di sini, orang yang tergerak hatinya karena dari dalam diri sendiri dia akan semangat untuk menjalankannya dibandingkan dia mempunyai motivasi ekstrinsik dari luar. Dia akan berat mengikutinya. Makanya keyakinan kelas, peraturan di sekolah itu harus kalimatnya itu positif. Jadi jangan dilarang makan tuh nggak boleh. Jadi kita harus membuat kalimat yang positif. Kalau dilarang makan apa? Makanlah di luar kelas gitu. Oke, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas ini paling 5 atau paling maksimal 10 lah ya. Jadi gak usah banyak-banyak. Kalau kayak kata tertib itu kan banyak banget ya. Nah, kalau ini gak usah banyak-banyak. Jadi anak paham dan menjalankan. Semua warga kelas sebaiknya ikut berdiskusi sendiri dengan temannya sehingga keyakinan kelas ini bukan dari guru yang bikin, tapi anak-anak gitu. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini nggak harus 1 tahun gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Oke, selanjutnya. Jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker. Nilai kebajikannya kesehatan, keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Oke. Ini Bapak Ibu contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Jadi guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Lalu siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkannya apa. Ini sama, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Oke, selanjutnya ini ya. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang kita nggak boleh sebenarnya pakai penghargaan ini.
Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi siswa itu dia melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan dia nggak mau ngapa-ngapain. Makanya penghargaan ini sebenarnya mematikan motivasi dari dalam siswa, dari dalam diri siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ntar diingat ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini yang pernah saya lakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, lanjut. Tuh. Mencatat 100 kali. Karena kan tidak bisa menumbuhkan itu ya, nggak ada hubungannya juga. Terlambat sama dia mencatat buku, jadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Push up, hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini ada konsekuensi. Karena dia sudah mencoret, konsekuensinya dia harus menggantikan kertas temannya. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Karena dia menumpahkan air. Konsekuensi bukan hukuman. Karena dia sedang ada dalam pelajaran PJOK. Makanya dia konsekuensi bukan hukuman. Ada hubungannya. Kalau ini kan nggak ada hubungannya. Push up dengan menggunakan masker nggak ada hubungannya. Oke. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong. Kalau ini kan paksaan, ini stimulus. Ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini marah, rasa bersalah, dipermalukan. Di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kembali lagi ke diri Bapak Ibu, mana yang sudah sering dilakukan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang setiap manusia itu ada di dalam diri manusia itu. Cinta kasih, diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini survival untuk mempertahankan diri dia. Oke. Ya, video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif,
dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, tangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis, mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi
terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk dari murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, lagi harus kembali. Pak Dias, saya mau tanya, video tadi kira-kira kesimpulannya apa Pak Dias? Oke, baik, Lali, saya coba jawab Lali ya. Ya, Kita dalam dunia pendidikan itu memiliki 5 dasar. Mungkin karena videonya terlalu panjang, yang saya ingat saja Bu Lali ya boleh. Yang pertama itu penguasaan Ya. atau power. Power. Lalu ada juga fun, kesenangan. Lalu ada, apa lagi ya? 2 lah, baru 2. Nah, terus Tiganya lagi, yang ketiga stop. Yang pertama cinta kasih atau bisa diterima di tengah-tengah masyarakat sekolah. Lalu ada penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Lalu ada kebebasan untuk bisa kita bertahan Hidup. atau survival Survival. Ya, oke. Ya, pendidikan. Ada lagi? Cukup itu Bu. Oke. Jadi kita dalam menangani anak itu harus melihat tadi 5 dasar tadi kebutuhan murid tadi. Kalau anak ada masalah ditanyain, kamu masalahnya apa di rumah? Dan kita mulai mengidentifikasi kira-kira 5 kebutuhan dasar apa yang kurang dari mereka yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya ada anak yang sedang makan, terus diminta sama temennya direbut makanannya, kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana yang tidak terpenuhi? Ini ya, dirampas makanannya Bu Lali ya? Ya, dirampas makanannya. Kebebasan bisa, penguasaan bisa. Kira-kira mereka dia lagi makan terus dirampas sama temennya. Kira-kira temennya kalau merampas berarti yang Tidak kurang cinta kasih ya. yang kurang apanya? Perut dia lapar. Berarti di sini pemenuhan apa yang tidak terpenuhi di anak yang merampas tadi? Karena dia harus apa? Dia mengambil makanan karena dia harus apa? Survival, apa bertahan hidup, gitu. Nah, terus ada lagi kasus anak misalnya Bulsa ya, kasus anak misalnya dia murung di kelas. Terus ketika ditanya kenapa, saya bingung, orang tua saya selalu berantem. Berarti kalau di sini kira-kira Bu Ulfa, kebutuhan dasar manusia mana yang tidak terpenuhi sama anak itu? Ada cinta kasih, ada penguasaan, ada survival, ada kesenangan, ada kebebasan. Kurang cinta kasih ya. Oke.
cinta kasih ya, perasaan diterima ya gak ada karena orang tuanya sibuk ribut, akhirnya merasa kurang cinta kasih sayang. Oke, lanjut Pak Dias, slide-nya sebelahnya. Oke, nah ini ada kasus nih. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang tadi ya. Mereka makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bu Leli, kira-kira? Karena dia merebut makanan dia. Iya, karena dia merebut makanan, berarti tadi Kondisinya ini ya survival ya. Nah sekarang kira-kira Bu Leli mau melakukan apa nih? Yang akan Bu Leli lakukan apa ke anak ini? Ya pertama-tama dipanggilkan kenapa Iya. merebut makanan. Tuh alasan dasarnya ya. Alasannya kalau memang gak dikasih makan kali dari rumah. Iya. Itu kan deh setelah Atau wali kelasnya yang beliin ya. Iya. seminggu sekali Atau berbagi. dari makanan yang ada. Iya, berbagi dari makanan anak-anak ya. Oke. Ada pembiasaan berbagi. Oke. Selanjutnya Pak Dias. Nih, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Berarti dalam satu kasus bisa beberapa konteks ya. Oke. Lanjut Pak Dias. Nah ini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut, Pak Dias. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Dias. Nah ini segitiga restitusi. Jadi kalau mau anak punya masalah, kita sekarang pakai segitiga restitusi lah. Contohnya ini, pertama validasi tindakan yang salah. Kata-katanya apa sih? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oke, ada 3 sih namanya segitiga restitusi ya. Ini segitiga. Pertama validasi tindakan yang salah. Ini kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, ini sudah saya coba lakukan ketika teman-teman ketika anak-anak tawuran ya. Saya bilang, oke, kamu alasannya apa? Kita gali alasan dia kenapa melakukan tawuran itu. Alasannya banyak. Lalu
kita bilang bahwa setiap orang itu pasti punya masalah, pasti ada salah. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai kamu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa sih kamu melakukan tawuran. Setelah melakukan segitiga restitusi ini, ternyata ada anak yang bilang, iya sih Bu, saya salah. Dia ngomong sama guru yang lain, sama Bu Ulfa apa siapa ya? Iya Bu, saya salah ya. Benar nggak? Karena kadang kondisi keluarga juga sebutin ceritanya. Iya. Saya salah dan memang kondisi keluarga nggak mengenal. Iya. Lariannya salah. Nah, jadi mereka itu paham itu setelah melakukan ini. Makanya terus mereka membawa ke diri lagi. Iya, ternyata tindakan yang saya lakukan selama ini salah. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Dias. Cuma untuk melakukan ini agak-agak susah ya, harus jadi coba sih. 5 posisi kontrol. Di dalam diri guru itu ada 5 posisi kontrol ya. 1, penghukum. Ada guru sebagai penghukum nih. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus pembuat merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah itu posisi pembuat merasa bersalah. Ada yang sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ada sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata kalau di bagian penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau di sini pembuat merasa bersalah, guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, nih. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu bla bla bla. Terus sebagai teman, pemantau, apa peraturannya? Langsung begitu ya. Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya kalau guru penghukum memberontak, si anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau si pembuat merasa bersalah, hasilnya itu dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman, jadi ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi doang, ya kalau nggak diawasi udah lain lagi ceritanya. Lalu identitas yang berhasil ya, yang sebagai manajer itu adalah menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid di penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, sama ya. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Murid berkata, kalau di penghukum, biarkan saja nanti, juga marah-marah lagi. Nah, kalau si pembuat merasa bersalah, si murid akan berkata ke gurunya, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid di penghukum ini, dia akan mengulangi kesalahan. Kalau di pembuat merasa bersalah, dia merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sekarang kira-kira Bu Wida, Ya, Bu Wida udah di mana nih Bu Wida? kalau
Kalau saya cenderung ke teman, Bu. Teman ya, saya juga. Kalau saya, Ke teman ya? iya. Kita sebagai Teman ya? Tadinya saya pikir juga begitu. Heeh. Kita sebagai teman. Ternyata Ternyata yang bagus itu adalah sebagai manajer. Karena sebagai teman itu kita tuh jadi dianggap enteng, ya kan? Karena sebagai teman, gitu. Jadi yang bagus adalah sebagai manajer. Kalau saya yang sudah saya lalui sebagai penghukum, saya tuh pernah sebagai penghukum, terus sebagai teman. Ternyata kalau sebagai penghukum, ya mereka takut, tapi terus kalau kita nggak ada, mereka begitu lagi. Karena memang tidak tumbuh motivasi dari dalam diri kan. Nah, sebagai teman ya kita dilecehkan. Teman gitu kan, gampang banget sama gurunya. Nah, sebagai manajer inilah yang kita bisa meningkatkan kualitas dari anak-anak. Oke, lanjut Pak Dias. Oke, video lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, 5. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Mas. Oke, Bu Ida, ada nggak kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari video yang tadi diterangkan Bu, ditayangkan? Ya, terima kasih Bu Lani. Dari video yang tadi Ibu tayangkan itu menurut saya luar biasa isinya dan manfaatnya buat saya pribadi khususnya. Tadi saya berpendapat ketika ada sesuatu pelanggaran pada anak, saya ingin menjadi seorang teman,
ternyata setelah saya melihat tayangan video tadi dari kelima posisi tadi, endingnya ternyata kita sebaiknya menjadi seorang manajer. Nah tentunya untuk menjadi seorang manajer itu kan luar biasa Bu, perlu perjuangan, perlu usaha yang sangat keras. Dari tayangan tadi saya ingin sekali mencoba dari yang saya tanamkan di tadi, awalnya posisi teman, saya akan mencoba untuk 2 langkah lagi menjadi seorang manajer. Nah tentunya ini tidak hanya dengan diri saya sendiri, tentunya perlu dukungan dari teman-teman semuanya. Betul. Nah seperti itu saya Bulani. Terima Iya, kasih. super sekali Bu Wida, keren ya. Memang sebaiknya seorang guru itu di antara 5 ini adalah kita harus mencoba ya, walaupun sangat susah ya, tapi kita harus mencoba mulai dari sekarang menjadi seorang manajer. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bulani. Iya, Pak Dia, silakan. Memang dari 5 posisi kontrol ini kan cita-cita kita kan ingin menjadi manajer. Mungkin Bulani punya tips dan trik agar kita bisa mencapai posisi sebagai seorang manajer. Oke. Terima kasih Bulani atas Ya, sama-sama Pak Dias. Oke, Pak Dias, kita kembali ke segitiga restitusi yang tadi Pak Dias. Nah, untuk menjadi seorang manajer, ini kita harus melakukan ini, segitiga restitusi. Kita harus menggali dulu anak itu ada apa dia, kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kita gali sampai akhirnya si anak tersadar akan kesalahan di dirinya dan dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ini yang akan kita ikuti. Karena kalau yang posisi dia sebagai teman, posisi dia sebagai penghukum, dia tidak menerapkan segitiga restitusi. Nah, kalau sebagai seorang manajer harus menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, ketiga segitiga restitusi ini nggak seluruhnya harus dijalankan. Sebagai contoh misalnya anak ini sudah misalnya sekarang dia berantem sama temennya, kita tanya kenapa kamu berantem, besok dia berantem lagi, kita nggak nanya lagi kenapa dia berantem. Jadi ada validasi tindakan yang salah ini kita tidak usah ini lagi yang kita lakukan, bisa langsung ke menstabilkan identitas atau langsung menanya. Oke, gimana Pak Dias? Yang saya jelaskan tadi sudah cukup? Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman dengan paparan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulani. Ilmunya. Nah.